teman-teman, salam semua sehat. Ini kali ini benar-benar saya terharu benar, luar biasa ini. Saya langsung bertemu dengan seseorang yang menjadi salah satu inspirasi buat saya ya, yaitu Bapak Budi Kurniawan. Kalau saya panggilin Bro BK, terkenalnya BK. Ya. Halo semuanya. Thank you waktunya, thank you. Malah belum lama ini saya kan ketemu Cak Heri, sudah spontan dengan yuk kita ketemuin gitu ya, karena sejarah kita ketemu sama saya dengan Cak Heri itu kan dari Bro BK. Oh, I see. Ya, itu di luar dugaan, cuman by phone. Nah, terus suatu saat Cak Heri mampir main ke workshop, bahkan mengajak teman-temannya lagi yang menjadi sekarang jadi teman-teman semua, jadi saudara semua. Ada Om Berto, ada Pak Alinten dan sebagainya, ada Kohai Hengki. Nah, saya pas kemarin di Malang tuh pas main, Cak Heri sama saya udah sepakat, ayo kita main yuk gitu. Karena rupanya buat Cak Heri, Bro BK itu juga dalam pandangan Cak Heri itu memang seorang yang luar umum, pemikirannya di luar pemikiran kita. Saya bilang saya setuju, setuju banget. Saya ingat pertemuan kita waktu di awal itu, ada waktu saya datang teman-teman ke office-nya Bro BK ini, itu di Surabaya. Saya lupa nama jalan apa ya Bro? Dharma Permai. Dharma Permai ya. Saya langsung duduk itu, saya dikasih dongeng, benar-benar, dan dongeng itu benar-benar mengena buat saya. Itu pada waktu satu kalimat, beliau adalah pecinta waktu zaman kita itu mungkin zaman 70-an ya. Itu ada kaset Sanggar Cerita Anak-anak. Sanggar Cerita. Bener ya? Iya. Saya grew up, masa kecil saya bertumbuh di kota tier keempat. Jadi itu kecamatan, bukan, nggak bisa disebut sebagai kota. Jadi kecamatan Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur. Terus kemudian kita harus commute lagi 1 jam sampai 1,5 jam ke area saya. Nah, saya bertumbuh di situ, nggak mengenal shopping mall. Saya memang tumbuhnya ada di jalan utama, tapi jalanan itu kalau biasanya orang-orang masih filter. Nah, saya tumbuh di area yang dimana nggak melihat shopping arcade seperti saat ini. Terus kita nggak mengenal swalayan, bahkan Indomart waktu itu belum ada. Mart kecil nggak ada. Jadi di trotoar jalan besar itu kita bermain semua permainan anak-anak, bak sodor, terus bak sodor ada? Oh, bak sodor dong. Oke. Lari-lari ke sana, wah. Terus kalau waktu kecil mainan saya disebut dul-dulan, itu yang umpet-umpetan, petak umpat. Oh, petak umpat dudulan. Ya, dul-dulan. Oh, Surabaya dudulan. Terus main boy-boyan itu yang pakai batu kita susun lalu kita boy-boyan. Terus kita main lompat tali. Kita bikin talinya dari karet. Benar. Gelang karet itu yang kita susun. Ya. Terus. Nah, yang itu kan cewek. Kalau kita kan yang loncat. Saya main juga. Main juga. Yang itu main. Terus kemudian bekel juga saya main. Oh. Bola bekel juga main. Oke. Terus saya kenal the real swimming pool setelah SD kelas 5. Dan itu pun harus berkendara 20 menit gitu ya. Oke. Biasanya pulang sekolah saya barengan sama teman-teman saya yang notabene kebanyakan anak-anak dari dusun sekitar. Kita main lompat langsung di kali. Oh iya, di sungai. Sami. Nah, terus hiburan saya karena kita berkeluarga itu bisnis papa saya kan buka dagang toko nih. Toko meracang nih katanya. Apa? Toko, kalau orang Jawa bilangnya meracang. Jadi apa aja dijual, mulai racun sampai vitamin. Gitu. Dari yang menyehatkan kayak yang menyehatkan sama yang membunuh nih. Jadi lumayan komplit. Lalu setiap siang pulang dari sekolah, saya nyebrang ke toko paman saya. Nah, beliau pada saat itu, kalau sekarang seperti apa ya? Kalau waktu zaman saya SMA itu Distara.
Di Setara, toko CD. Nah, kayak di Setara, tapi Oke, ini terus? lebih primitif lagi. Jualnya kaset. Oke. Oke. Saya ikut Kaset. ikut belajar untuk bantu paman saya karena dagangan mama saya atau papa saya nggak begitu tertarik. saya justru seneng ke paman saya karena saya ngeliat barang-barangnya lebih simpel, lebih gampang diidentifikasi. Oke. Radio, terus kaset tape, terus kemudian apa dan segala macam. Salah satu dagangannya adalah kaset ini. Dia menyiapkan beberapa tape untuk dicoba. Jadi Demo ada dulu, betul. Demo betul. Betul. Kaset itu harus dicoba. Kalau enggak, kalau dia kondisinya nggak fit, pitanya itu ntar bisa ngelokor. Ngelokor istilahnya. Ya, enggak. Terus kita harus gulung balik pakai ini. Pensil. Gitu ya. Kalau saya dulu pakai ini, spidol snowman. Oh iya. Ya, karena bergerigi tutupnya. Bergerigi, ya. Nah, di sana yang saya dengarkan karena nggak banyak di zaman era tahun 80 sekian gitu ya. Iya. Itu 80, saya ingat 83, 82. Itu nggak banyak material yang impor. Iya, benar. Jadi apapun yang ada di situ, Iya. saya konsumsi. Mulai dari Kartolo, mulai dari, ya saya dengerin tuh. Ebit GAD, terus kemudian Obi Mesak, Betaria Sonata, Ita Purnamasari. Ayo nostalgia. Oh, you name it, all those names. Bukit Berbunga udah pasti ya. Oh iya. Ramanya sofa. Ya. Terus Trio Libels. Oh yo itu Libels. Nah, saya pernah jadi dancer nih. Pernah. Wah, saya hidup saya jadi petualang nih. Jadi dancer karena ada saudara yang menikah, lagunya Trio Libels. Yang mana nih? Yang mana? Oh gadisku, sayang. Nah, hal itu. Keren nih. Jadi in daily life, di setiap hari, setiap siang, yang pasti saya dengarkan adalah Sanggar Cerita karena waktu itu saya umur masih SD. What interest me bukan lagunya Ita Purnamasari gitu kan, si penari ular gitu kan. Menarik sih, lihat tante-tante seksi gitu kan. Wow, pakai celana ular piton. Tapi yang menjadi konsumsi utama saya ya cerita-cerita itu, mulai dari apa nih, let's say Joko Tarub nih. Oke, sebentar cerita nih. Kancil, apapun itu. Buat generasi TikTok nih kita perlu kasih pembuka dulu. Apakah itu Sanggar Cerita nih, Bro? Biar dikasih gambaran dulu Sanggar Cerita ini. Jadi Sanggar Cerita adalah sebuah Oke, thank you. ya kalau saya bilang itu Sebentar, Bro. ayo kita seruput dulu ya. Ya, mantap ini kisah Ayo, ini. mari. Generasi TikTok nih. Oke, ikut menyimak deh ya. Nah, apa itu Sanggar Cerita? Jadi Sanggar Cerita adalah sebuah nama publisher lah, saya bilang ya. Kata production house Ya. yang mereka fokus terhadap cerita-cerita rakyat. Ya. Kalau dulu zaman kita waktu masih SD, ada pelajaran namanya singkatannya ini, PSPB. Betul. Itu apa tuh? Pelajaran Sejarah dan Pendidikan Bangsa. Ya. Siapa? Ini kayak PSPB, tapi plus cerita dongeng. Jadi mereka kompal jadi satu. Cerita tentang Majapahit, tentang Ken Arok, Ken Dedes, tentang Tunggul Ametung, Betul. tentang Kerajaan Singosari, Sriwijaya, tentang yang fiktif, tentang Mak Lampir, Saur Sepuh. Si Kancil Mencuri Petimun ada di situ. Si Kancil Mencuri Timun. Bawang Putih, Bawang Merah. Yoi. Itu kan cerita Bawang Putih, Bawang Merah kayak cerita Cinderella kali ya. Nah, terus si Putri Tidur. Nah, itu kan kayak Snow White. Dan terus, itu hanya dalam bentuk audio loh. audio. Ya, zaman Audio dan dialog. ya, benar, ada audio dan dialog. Audio, dialog, dan kemudian ada narator, narasi. Narasi ya. Jadi itu persis seperti teater yang audio teater. Ya. Sangat menarik. Mereka punya background musik, mereka punya sound effect yang sangat terbatas, tapi Dahsyat buat kita lo. keterbatasannya itu membuat kita
menjadi liar. Imajinasi kita menjadi liar. Benar, setuju. Jadi saya secara waktu itu sih nggak pernah bermimpi untuk saya menjadi seorang desainer atau arsitek gitu ya. Tapi hal ini benar-benar menjadi sebuah latar belakang yang saya harus jujur. Pada awalnya saya pada awal karir saya melupakan hal-hal ini. Tapi ketika di satu titik saya menemukan kenapa saya harus menjadi orang lain yang saya nggak akan bisa menjadi. I cannot be better just because I am trying to be somebody else, but I can be better or the best of my version of me. Just starting for not denying my identity bahwa saya hidup dengan cerita-cerita itu. My first concert, Pak Haji Rhoma Irama. Oh ya? Ya, my first music concert. Oke. Saya ingat Pak Haji Rhoma Irama bawa Elvi Sukaisi. Waktu itu salah satu sepupu saya, pengusaha minuman, minuman tradisional, Sinom. Oke, Sinom semacam jamu ya? Ya, itu jamu asem. Daun asem dicampur sama kunir dikit, terus kemudian direbus, kasih gula, asam-asam manis, dan very exotic flavor. Nah, beliau mengusahakan begitu, punya satu brand, campaign-nya lewat pasar ke pasar, pasar malam ke pasar malam. Lalu diundangnya Pak Haji Rhoma Irama untuk konser, untuk memeriahkan. Hebat dong berarti sebenarnya. Ya, pertama kali konser saya adalah Pak Haji Rhoma Irama. Terus? Filmnya juga saya nonton, Satria Bergitar. Waktu itu Pak Hajinya masih kurus, pakaiannya kayak Elvis, gitarnya bukan yang Ani, bukan ya? Ani bukan ya? Ini yang ini saya lupa. Nah, ini ada ya, ada lagi. Nah, itu Yati Octavia biasanya. Itu ya. Okay. Terus? Nah, kemudian dari situ bertumbuh, cerita-cerita ini mewarnai. Plus, papa saya itu ternyata juga seorang storyteller. Oh ya? Papa saya sempat mengenyam pendidikan sampai di bangku SMP. Iya. Di sekolah pendidikan Mandarin. Beliau sangat kuat dalam seni kaligrafi dan histori. Kalau saya nggak salah nih, beliau pernah menyampaikan ke saya bahwa sempat mengajar sebagai guru sejarah. Meskipun saya nggak nurun nih, nggak bisa ngomong bahasa Mandarin sama sekali. Nah, dia bercerita tentang banyak hal. Tentang cerita Samko, Zhuge Liang. Wow, keren nih. Lalu cerita tentang bagaimana si Zhuge Liang itu yang wise. Bagaimana kepahlawanan seorang Liu Bei. Bagaimana seorang Quan Gong yang tegas dan setia kawan. Betul. Sebagai sebuah gambaran leader yang mau berkorban untuk rakyat dan para tentaranya. Seorang Cao Cao yang sangat brilliant in strategic. Nah, cerita-cerita itu. Terus kemudian ada satu cerita dari papa saya yang nggak pernah ada di buku. Karena dia kehabisan cerita. Bayangin setiap siang saya pulang sekolah, saya lari ke toko uncle saya, dapat satu kaset, satu cerita. Biasanya sanggar cerita itu kaset set A, set B, ada 2 cerita. Benar. Nanti ada tentang bebek bertelur emas, yang baliknya tentang cerita yang lain. Tentang timun mas, let's say begitu. Kemudian saya balik pulang, saya harus tidur siang. Terus? Nah, kalau saya seperti anak-anak pada umumnya, setelah mendengar cerita pastinya secara psikologis kita ini juggling. Susah untuk tidur karena too excited. Nah, biasanya papa saya kalau ada waktu, dia akan nemenin saya. Ditemenin, kemudian saya didongengin supaya tidur. Jadi dongeng saya bukan dongeng malam, tapi dongeng siang. Tentang cerita yang saya ingat nih.
tentang Pak Lut. Pak Lut. Pak Lut itu nggak pernah ada dongeng lain. Jadi itu adalah sebuah dongeng atau cerita saduran dia tentang, kalau kita pernah ingat nih, Ya. sebuah komik judulnya Denny si manusia ikan. Bener. Nah ini kayaknya ceritanya papa saya ini membaca buku ini, kemudian diimprovise. Ya. Si Denny manusia ikannya udah tua nih. Dimainkan ulang nih jadi. Ya dimainkan udah tua. Ya. Seperti film Wolverine. Oke. Udah tua, berkeluarga. Dia disebut namanya diganti nih. Jadi Pak Lut, Bu Lut dan anaknya. Nah, dia cerita tentang keluarga Pak Lut, Bu Lut dan anaknya. Oke. Nah, jadi saya hidup dengan berbagai macam cerita yang mana pastinya cerita yang diceritakan Iya. diinterpretasi dan dibumbuin sesuai dengan kultur Iya. dan latar belakang Iya. lokal Iya. gitu ya. Nah itu ya itulah that's me, that's my identity. Luar biasa teman-teman. Ayo kita minum dulu nih. Karena sebelum ini nanti kita akan dikasih cerita lagi, cerita lain dari Budi Kurniawan. Kementahan adalah milik bangsa Jepang. Iya. Mereka makan sushi, mereka makan sashimi yang mentah-mentah. Nggak ada kita makan pepesan mentah. Bahan finishing material untuk bangunan, tapi mewah.